Shalom saudara. Sejatinya Alkitab penuh dengan peringatan agar kita selalu waspada terhadap tipu daya iblis di dalam pikiran kita. Salah satu tipu daya iblis yang paling berbahaya adalah kemampuannya untuk menyamar sebagai malaikat terang. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini artinya iblis mampu menipu dalam pikiran kita dengan bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti malaikat yang sedang memberikan saran atau dorongan baik. Misalnya ketika Anda merasa malas untuk berolahraga, iblis di kepala mungkin membisikkan, "Istirahat sebentar saja, tidak apa-apa, kamu bisa berolahraga besok." Atau, "Tubuhmu perlu istirahat, jangan terlalu memaksakan diri." Bisikan-bisikan ini mungkin terdengar masuk akal dan menyenangkan, tetapi sebenarnya bertujuan untuk menjauhkan Anda dari hal-hal yang baik. Atau juga misalnya ketika Roh Kudus sedang mengingatkan Anda untuk membaca Alkitab. Tiba-tiba ada suara iblis muncul dalam pikiran Anda agar menundanya dengan membisikkan bahwa, sudah saatnya makan siang, nanti saja setelah makan siang baru membacanya. Lalu ketika Anda menuruti suara setan itu setelah makan siang, setan akan berusaha lagi membisikkan suara agar Anda menunda-nunda lagi. Sehingga lama-kelamaan Anda akan lupa bahwa tadi Roh Kudus sedang mendorong untuk membaca Alkitab. Bahkan iblis juga akan memberikan suara yang akan membuat Anda meragukan firman Tuhan, yang akan membuat Anda menjadi tidak tertarik lagi tentang firman Tuhan. Dengan liciknya, iblis bisa bersuara bahwa lebih baik memperhatikan kehidupan yang tampak di depan mata, seperti lapar, uang, hiburan, dan lain-lain, sehingga membuat kita beranggapan bahwa hal-hal rohani hanyalah hayalan belaka. Lebih baik memperhatikan kenyataan yang ada di depan mata. Atau juga, setan dapat dengan penuh tipu daya akan membisikkan suara ke dalam pikiran kita bahwa kita sudah mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Lama-lama ini akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga membuat kita menjadi lupa dengan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya tanpa sadar akan terikat terus mengikuti kemauan iblis untuk hidup menjadi manusia duniawi yang penuh dengan kegagalan. Iblis membodohi kita dengan ketakutan. Dia mencurangi kita dengan keraguan dan sudah merencanakannya agar kita mengalami kegagalan. Celakanya juga, iblis sudah tahu akan natur kedagingan kita yang cenderung menyukai dosa, hingga makin mudah kita dibohongi. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Karena hati atau pikiran adalah pusat kehidupan kita. Pikiran yang dijaga dengan baik akan menghasilkan kehidupan yang baik. Sebaliknya, pikiran yang tidak dijaga akan menyebabkan penderitaan, kegagalan, dan membuat kita terjerumus dalam dosa yang menghancurkan. Dengan kata lain, bahaya terbesar yang mengancam diri kita sebenarnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ya, bahaya terbesar itu ternyata berasal dari pikiran kita sendiri. Maka video kali ini kita akan membahas cara mengalahkan iblis yang menyamar di dalam pikiran kita dengan hikmat Tuhan. Ibarat pertempuran, kita harus mengalahkan suara-suara iblis yang menyesatkan itu di dalam pikiran kita, agar kita bisa meraih kemenangan dalam peperangan pikiran kita untuk hidup yang lebih bahagia. Haleluya, amin. 1. Ketakutan. Jika kita mengalami ketakutan saat melihat singa, maka itu wajar. Tetapi jika kita menjadi kaku tidak bergerak hanya karena merasa malu saat harus tampil bicara, maka itu tidak lagi wajar. Ini adalah sebagai contoh bagaimana iblis yang sedang menyamar dalam pikiran Anda dapat memberikan Anda rasa takut. Firman Tuhan dengan jelas memberikan kita dua macam tipe akan rasa takut, yakni rasa takut yang sehat dan ketakutan yang tidak sehat. Ketakutan yang sehat itu berakar dari rasa takut akan Tuhan, di mana itu dapat membawa kita mendapatkan hidup dan kebijaksanaan. Dan firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki ketakutan yang sehat ini. Mazmur 111 ayat 10 tertulis, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal yang budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Sedangkan ketakutan yang tidak sehat itu berakar dari ketidakpercayaan akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan memerintahkan kita untuk menghindari rasa takut yang tidak sehat ini.
Yesaya 41 ayat 10 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketakutan yang tidak sehat dapat menjadi musuh terbesar kita untuk bergerak, membuat kita tidak dapat meraih peluang. Ketakutan yang dipicu oleh suara iblis dapat membuat Anda menghindari peluang baru dan mengambil resiko, sehingga menghambat kemajuan Anda. Maka iblis seringkali membisikkan kita, "Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku akan gagal. Orang lain akan menertawakan saya. Apa yang akan orang lain pikirkan? Aku akan sendirian selamanya." Segera kenali dan tolak dalam nama Yesus. Kenyataannya adalah ada Roh Kudus yang menyertai dalam diri Anda. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda, sebab Tuhan selalu menyertai Anda. Janganlah bimbang hati, sebab Yesus ini adalah Tuhan Anda. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong Anda. Tuhan akan memegang Anda dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Haleluya! Amin. 2. Kemarahan. Jika kita mengalami kesulitan tidur gara-gara sedang sakit panas, maka itu wajar terjadi. Tetapi jika kita tidak bisa tidur gara-gara lagi kesal dengan sama orang, maka itu sudah menjadi tidak wajar. Ini adalah contoh kecil bagaimana iblis yang menyamar dalam pikiran Anda dapat membisikkan agar Anda menjadi marah. Alkitab berbicara banyak tentang kemarahan, dari kemarahan yang baik maupun kemarahan yang jahat. Kemarahan yang baik adalah kemarahan yang didorong oleh rasa keadilan dan kebenaran. Kemarahan ini dapat memotivasi kita untuk melawan ketidakadilan dan membantu orang lain yang tertindas. Contoh kemarahan yang baik adalah ketika Yesus marah kepada para penukar uang di Bait Allah karena mereka telah menjadikan rumah Allah sebagai tempat jualan. Matius 21 ayat 12-13 tertulis, "Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, 'Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.'" Namun kemarahan yang jahat adalah kemarahan yang didorong oleh motif yang egois seperti kebencian, dendam, dan kepahitan. Kemarahan ini dapat merusak hubungan, menyebabkan kekerasan, dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Contoh kemarahan yang jahat dalam Alkitab yaitu ketika Kain membunuh adiknya Habel karena kemarahan. Kejadian 4 ayat 5 dan 8. Tetapi Kain dan korban persembahan yang tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Iblis sering membisikkan kata-kata kemarahan dan kebencian ke dalam pikiran Anda, seperti, "Dia membuatku marah, aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia pantas mendapatkan balasannya." Suara-suara ini dapat menjerumuskan Anda ke dalam kemarahan, membuat susah tidur, yang akan memicu kelelahan, bahkan kemarahan yang lebih besar. Segera kenali dan tolak dalam nama Yesus. Sebab Tuhan mengajarkan kita untuk mengendalikan kemarahan kita dan tidak membiarkannya menguasai kita. Mazmur 37 ayat 8 tertulis, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Kenyataannya adalah kita diperintahkan untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah dalam kehidupan kita, termasuk pula dengan segala kejahatan. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk selalu ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Yesus telah mengampuni kita juga. Semua demi kebaikan kita. Haleluya. Amin. 3. Kemalasan. Jika kita mengalami kemalasan saat sedang lelah, maka itu wajar. Tapi jika malas tanpa alasan yang jelas dan berlangsung lama, maka itu tidak lagi wajar. Ada iblis yang menyamar dalam pikiran Anda yang mendorong kemalasan itu. Ketika sedang tidak bergerak, kita harus membedakan mana yang merupakan istirahat, mana yang merupakan kemalasan.
Istirahat merupakan hal yang baik, karena ketika beristirahat, kita memiliki tujuan untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri agar dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Seperti Yesus sering menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa dan beristirahat. Kita baca di Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sedangkan kemalasan adalah ketika kita menunda-nunda tanggung jawab dan tidak menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk melayani Tuhan dan orang lain. Contohnya seperti hamba yang malas dalam perumpamaan Yesus ketika dia menyembunyikan talenta tuannya dan tidak menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan. Kita juga tahu bersama bahaya kemalasan juga sering disinggung dalam kitab Amsal, seperti Amsal 6 ayat 9-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Pada intinya, Tuhan memerintahkan kita untuk menghindari kemalasan, lalu menggunakan waktu, talenta, dan kemampuan kita untuk melayani Tuhan dan orang lain. Waspadalah selalu, karena iblis seringkali membisikkan kata-kata yang dapat membangkitkan kemalasan kepada kita. Seperti, aku telah lelah untuk melakukannya, nanti saja, ini terlalu sulit, aku tidak punya waktu, biar orang lain yang melakukannya. Segera kenali dan tolak dalam nama Yesus. Sebab kenyataannya adalah, sejak semula, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk terus bergerak, seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Maka segala sesuatu yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia, walaupun tampaknya membosankan. Sebab kata Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan orang yang setia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dengan kata lain, jika kita dapat mengatasi kemalasan, maka kita akan berhasil hidupnya. Haleluya, amin. 4. Iri hati. Jika kita mengalami kecemburuan saat pasangan kita berkhianat atau selingkuh, maka itu wajar. Tapi jika kita iri hati terhadap semua orang yang lebih sukses atau memiliki lebih banyak daripada kita, maka itu tidak lagi wajar. Ini adalah contoh kecil bagaimana iblis yang menyamar dalam pikiran Anda dapat membisikkan agar Anda menjadi iri hati. Alkitab mengajarkan kita untuk menghindari iri hati karena sangat memiliki pengaruh negatif dalam hidup kita. Amsal 14 ayat 30 tertulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kain membunuh Habel karena iri hati. Rahel iri hati kepada kakaknya, Leah, karena memiliki banyak anak. Iri hati akan dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain dan membawa Anda ke dalam situasi yang berbahaya. Bahkan bisa membuat kesehatan memburuk, karena rasa cemburu dapat membuat kita susah tidur, susah makan, mau ngapain aja ada rasa tidak enak. Maka waspada selalu ketika ada suara-suara iblis yang seringkali menyamar dengan membisikkan kata-kata seperti, aku ingin apa yang dia punya. Aku harus menjadi yang terbaik di segala bidang. Aku harus mengendalikan semuanya. Suara-suara ini dapat membuat Anda iri hati, posesif, dan akan bersikap manipulatif. Kenali dan segera tolak dalam nama Yesus. Sebab kenyataannya, bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi peninggian itu datangnya dari Tuhan yang adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Maka kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ucapkan kepada Tuhan bahwa kita hendak bersyukur kepadanya. Kita hendak meninggikan Tuhan, sebab Tuhan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ada buat kita. Dengan kita melakukan hal ini, maka damai sejahtera Kristus telah memerintah dalam hati kita, ganti dari iri hati. Ingatlah, perasaan iri hati itu datangnya dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Karena itu buanglah selalu segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah dalam hati kita. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita dapat selalu bertumbuh dan hingga akhirnya beroleh keselamatan. Haleluya, amin. 5. Kesombongan. Jika kita bermegah atas kelemahan kita, maka Tuhan akan senang, karena kita menunjukkan bahwa kita memerlukannya. Tetapi jika kita berbangga diri atas kehebatan diri, maka kita akan jatuh ke dalam kesombongan yang sangat dibenci Tuhan. Karena ini menunjukkan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Amsal 16 ayat 5 tertulis, "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman." Tuhan sangat benci terhadap kesombongan, karena mengetahui bahwa kesombongan dapat menghancurkan hidup manusia. Amsal 16 ayat 18 tertulis, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Maka berhati-hatilah atas suara iblis yang berbisik dalam pikiran Anda seperti, "Aku lebih baik dari orang lain. Aku selalu benar. Aku tidak butuh bantuan siapapun." Karena suara-suara ini, meskipun tampaknya baik, ternyata dapat membuat Anda sombong, arogan, dan tidak peka terhadap orang lain. Hal ini dapat merusak hubungan Anda dengan orang lain dan pada akhirnya menjatuhkan hidup kita. Tolak dalam nama Yesus suara-suara setan itu, sebab kenyataannya melayani lebih penting daripada dilayani. Yesus sebenarnya telah memberikan kita sebuah kunci untuk sukses. Kunci di mana akan membuka gerbang kelimpahan di dalam hidup kita, yakni barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini, selalu tanya kepada diri sendiri, yaitu apa harapan orang lain yang ingin saya kerjakan. Ketika kita mengerjakan sesuai dengan harapan mereka, kita akan menjadi besar. Yesus bahkan telah memberikan teladannya kepada kita, karena memang sangat penting kebenaran ini, bahwa Yesus bagaikan pelayan membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kerendahan hati dan pelayanan. Padahal Yesus yang adalah guru dan Tuhan, mau merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Jadi kita mulai sekarang, utamakanlah pelayanan dengan kasih dan kerendahan hati. Seperti yang Yesus lakukan, kita melayani orang lain, semua demi kebaikan kita ke depannya. Kesombongan akan membuat kita menjadi kecil, sementara kerendahan hati akan membuat kita menjadi besar. Haleluya, amin. Sebagai penutup, Tuhan tahu kita akan bergumul berat melawan iblis di dalam dunia ini, sebab natur manusia semenjak Adam dan Hawa melakukan dosa telah tercemar. Maka kita seringkali mudah jatuh ke dalam dosa karena natur yang sudah tercemar itu. Inilah yang disebut kedagingan. Rasul Paulus saja bergumul akan hal ini. Dia berkata di Roma 7 ayat 15, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Natur kedagingan ini membuat kita manusia seringkali termakan umpan iblis untuk melakukan perbuatan dosa yang bahkan kita benci. Bahkan Paulus sampai membuat hukumnya, yakni Roma 7 ayat 21-23. "Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku." Maka solusinya terdapat pada akhir tulisan Paulus, di mana dia berkata, Roma 7 ayat 25, "Syukur kepada Tuhan, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa." Ini artinya, untuk memenangkan peperangan di dalam diri kita, ditambah ganasnya iblis yang menyamar guna menipu, kita harus memahami ketidaksanggupan kita dalam menghadapi iblis ini. Kita harus belajar untuk selalu miskin di hadapan Tuhan, sehingga dalam keputusasaan kita dapat berseru kepada Tuhan, memohon kelepasan, memohon untuk diberikan kekuatan untuk selalu bisa berada di jalan Tuhan yang membawa keselamatan. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.